kepada Presiden Prabowo bahwa kalau Bapak mau menyaksikan bagaimana rekayasa hukum para pejabat mengusir rakyatnya, maka datanglah ke Banten. Seluruh pengadilan dan kejaksaan Banten melakukan itu sudah bertahun-tahun. Kami menyaksikan itu. Kepada Bapak Presiden Prabowo, kalau Bapak ingin mengetahui bagaimana seluruh aparat pejabat negara yang sudah dikuasai oligarki PIK 2, maka datanglah ke Banten. Pak Prabowo, Gubernur Banten adalah kader Bapak, Partai Gerindra. Tidak pernah sekalipun dia membela rakyatnya. Tidak pernah. Dia melihat rakyatnya digusur, dikriminalisasi, dipenjarakan oleh Aguan dan kawan-kawan. Itulah kader Bapak, Partai Gerindra. Tidak pernah membela sekalipun. Saya sudah mengikuti, saya selalu menyatakan bahwa ruang pengadilan di Banten itu adalah ruang pengesahan penggusuran rakyat, kriminalisasi rakyat Banten oleh Aguan. Itu persepsi saya. Jadi hanya melegalkan penggusuran itu. Jadi baik di Pengadilan Tangerang, Banten, Serang, dan hampir seluruh ruang itu menjadi cara itu. Kita saksikan betul tadi seperti itu. Dan kami saksikan betul bagaimana kasus Charlie Chandra, kita kalau pengunjungnya datang 30 maka polisinya 300. Itu menunjukkan bahwa memang Banten ini dikuasai oligarki dan ruang pengadilan ada ruangnya oligarki mensahkan penggusuran rakyat. Nah, kapan itu berbalik sangat tergantung kepada Presiden Prabowo memperhatikan ruang pengadilan ini jangan lagi di Banten, jangan lagi digunakan untuk menggusur rakyat. Kepada seluruh rakyat Banten juga jangan biarkan Anda dipecah belah oleh mereka dengan macam-macam dari PIK 2. Harus bangun. Munafik tidak ada tempatnya di Banten. Oke? Yang munafik di Banten kita hadapi. Siap. Kalau perlu para munafik yang membantu pengusahaan rakyat kita nepalkan sekalian. Karena kami sudah buntu. Nah, saya ingin melihat, menganalisis rekayasa kasus ini. Kita tahu, satu, saya menganggap Arsin hanya satu pion yang mau dikorbankan dari sekian 31, dari sekian kepala desa, nanti Pak Holi yang tahu persis. Yang kedua, Arsin ini memang yang paling banyak spanduknya dulu pasang nama saya di Arsin ini, Kohot ini. Dan saya berkali-kali diusir oleh preman di Kohot ini lah. Jadi berkali-kali saya mengalami itu, tapi kami nggak pernah kendor menghadapi. Tapi saya hanya sedih karena Arsin kau dikorbankan. Bukan karena Said Didu kau lawan, tapi karena kau lemah menghadapi Aguan. Maka bangkitlah melawan Arsin. Kalau Anda berbangkit melawan, maka kita berteman. Takbir. Allahu Akbar. Nah, yang kedua, ini kasus yang sangat panjang, yang betul-betul direkayasa oleh polisi supaya Arsin nggak kena. Tapi sepertinya ada jendela kejaksaan, karena ini kejaksaan yang kerjain, bukan pidana korupsi, bukan pidana yang lain. Tapi sepertinya berpindah rekayasa itu dari polisi ke kejaksaan oleh Aguan. Sampai orang bilang ke saya, kau harusnya tuh dapat uang. Kenapa saya dapat uang? Karena teriakan kamu, bayaran mereka penegak hukum ini makin naik. oleh PIK 2. Siapa tahu setelah kami bicara ini, itu dapat lagi, naik lagi tawarannya. Dan yang menyampaikan ke saya itu adalah bekas penyidik bintang 3. Harusnya kau dapat uang banyak dari mereka. Kenapa? Tarif mereka makin naik. Ya, siapa tahu nanti foto-foto mereka juga sudah yang ini sudah naik semua. Jaksa, polisi, aparat itu katanya naik pangkat dan naik bayaran. Nah, itu setelah itu terjadi, saya lanjutkan. Setelah gagal itu dimasuk dan ditunggu sekian lama sehingga saya kemungkinan besar ada rapat khusus bagaimana menyelamatkan PIK 2. Setelah aman semua, termasuk Menteri ATR Nusron Wahid
yang seawal sekali menyatakan bahwa kami akan sita itu, ternyata ujungnya adalah mengembalikan. Dan saya dari awal menyatakan saya nggak pernah percaya orang ini dari awal sebenarnya saya nggak pernah percaya orang ini ya pedagang kebijakan. Saya katakan, saya kenal dia. Dia kalau dikasih tugas yang berat maka dagangannya makin mahal. Dan sepertinya dia dapat dagangan bagus karena menghadapi mendagangkan aguan. Itu kita harus buka aja semua. Jadi saya katakan sekarang masuk ini direkayasa lagi sedemikian rupa sehingga hanya Arsin yang di ini, dan saya yakin betul kita lihat tadi pengacaranya banyak sekali, kaya sekali kepala desa ini membayar pengacara sekian banyak. Iya kan? Udah luar binasa ya. Nah, dan agak rapi-rapi pengacaranya gitu. Saya nggak tahu pakai mobil apa tadi datang. Nah, ini. Nah, setelah itu ya tadi yang dikatakan jalan tol, mungkin saja keputusannya udah disiapkan kok. Udah ada. Tinggal tekan aja gitu. Tinggal tekan aja, keputusannya sudah ada. Dan dugaan saya keputusannya bahwa itu ujungnya kira-kira adalah kelalaian. Kelalaian dan ujungnya bahwa tanah sudah dikembalikan maka dibebaskan. Kira-kira itu ataupun ditahan nanti ditahan 3 bulan, sebulan maka dihukum setahun maka langsung bebas hari itu juga. Selamat Banten, wilayah Anda dijadikan sandiwara oleh PIK 2 bersama seluruh aparat termasuk Gubernur Banten yang diam. Betul. Kader Gerindra yang diam. Betul. Tidak pernah membela rakyat Banten sedikit pun. Belum pernah membela Banten. Tapi rakyat Banten suka dia kan. Kita nggak tahu, enggak ya. Nah, oke, itu saya pikir kasus ini bukan kasus sederhana karena ini terjadi di seluruh Indonesia dan kita menghadapi betul namanya oligarki. Kalau Pak Prabowo pidato berapi-api, maka bertindaklah berapi-api dan perintahkan aparat di Banten agar menegakkan hukum dan menghentikan pengusaha rakyat, termasuk menegur Gubernur Banten yang tidak pernah membela rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu ya.